Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Furqani, panggilan Farhan. eh, Berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal A, NIM 21140200045. Eh, Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori stimulus respon. Saya akan memberikan definisinya dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama itu definisi pengertian dari teori stimulus respon. Teori stimulus respon ini adalah teori yang menyatakan bahwa setiap perilaku individu ataupun setiap perilaku seseorang berawal dari stimulus ataupun rangsangan yang akhirnya menimbulkan sebuah aksi ataupun reaksi. Jadi intinya teori stimulus respon ini adalah stimulus itu adalah sebuah rangsangan. Jadi teori stimulus respon ini adalah setiap perilaku itu berawal dari adanya sebuah rangsangan dan kemudian menimbulkan aksi. Nah, itu adalah definisi dari teori stimulus respon. Kemudian masuk kepada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari teori stimulus respon ini, yakninya jenis-jenis menurut para ahli. Jadi semua jenis-jenis dari teori stimulus respon ini yang akan saya jelaskan ini intinya teori ini adalah teori pembiasaan. Jadi setiap ahli yang akan menyatakan pendapat itu intinya yang disampaikan oleh para ahli tersebut adalah teori stimulus respon ini adalah teori pembiasaan. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori ini dikemukakan oleh Pavlov berdasarkan hasil riset ataupun hasil penelitiannya. Ia menyatakan bahwa ataupun teori pembiasaan klasik dari Pavlov ini menyatakan bahwa stimulus ataupun rangsangan setiap subjek yang berbeda akan tetap sama apabila adanya sebuah pembiasaan. Jadi stimulus yang diterima oleh subjek yang berbeda akan tetap sama apabila terjadinya sebuah pembiasaan. Contoh, ada seseorang yang memiliki nama panggilan Farhan dan juga ada yang memanggilnya dengan panggilan Furqan. Jadi ketika ada seseorang memanggil Farhan ini dengan sebutan Farhan, ia akan menyaut. Karena apa? Karena seseorang yang memanggilnya itu telah terbiasa memanggilnya dengan sebutan Farhan. Akan tetapi kalau orang yang memanggilnya ini mengganti panggilan kepada Farhan ini dengan panggilan yang lain, contoh seperti Raja, seperti Gembrot, gitu kan, maka ia tidak akan menyaut karena stimulus yang diterima oleh otaknya ini berbeda dari yang biasanya, maka si Farhan ini tidak akan menyaut. Kemudian juga ada yang memanggilnya dengan sebutan Furqan. Jadi ketika ada orang yang memanggil ia dengan nama panggilan Furqan, ia akan menyaut. Akan tetapi jikalau ada orang yang memanggilnya dengan sebutan lain yang dia sudah terbiasa dengan panggilan Furqan dan dia mengganti panggilannya, maka si Furqan ini tidak akan menyaut karena stimulus yang diterima oleh otaknya itu hanya panggilan Furqan dari orang tersebut. Itu adalah contoh dari teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Kemudian ada juga teori kedua, yakni teori penghubungan dari Thorndike. Jadi teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike yang ia kemukakan berdasarkan hasil riset ataupun hasil penelitiannya. Jadi teori penghubungan ini
yang didefinisikan oleh Thorndike ini ialah eh, pembelajaran adalah suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf, yang mana yang dihubung-hubungkan tersebut ialah kegiatan mental dan juga kegiatan fisik. Jadi itu adalah definisi penghubungan, teori penghubungan dari Thorndike. Eh, contohnya, contoh dari teori penghubungan yang dikemukakan oleh Thorndike ini, contohnya penggunaan teknologi HP, penggunaan HP. Banyak kita lihat di zaman sekarang anak-anak yang berumur 7 tahun bahkan kurang dari 7 tahun sudah sangat lihai dalam penggunaan HP. Itu karena apa? Karena dia sudah dari kecil orang tuanya sudah membiasakannya dengan memberikannya HP. Dari umur 3 tahun, 4 tahun orang tuanya memberikan HP dan si anak ini telah biasa dengan penggunaan HP tersebut. Awalnya anak kecil ini ketika diberikan HP dia tidak akan paham sama sekali. Dia tidak akan mengerti bagaimana cara penggunaannya. Namun dia belajar secara otodidak, dia belajar sendiri, dia belajar mandiri menggunakan HP, dia mengotak-atik setiap tombol yang ada di HP, maka dengan sendirinya dia telah mengetahui fungsi dari HP tersebut. Nah, dari situ anak kecil itu mendapatkan sebuah pengalaman dari mengotak-atik HP tersebut. Dari kegiatan mengotak-atik HP tersebut itu adalah kegiatannya, itulah yang dinamakan dengan kegiatan fisik. Nah, kemudian dari pengalamannya eh, mengot mengotak-atik HP tersebut, itulah yang disebut dengan kegiatan mental ataupun pengetahuan. Disitulah teori ini menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Thorndike ini. Jadi intinya teori Thorndike ini adalah sebuah teori pembiasaan dalam sesuatu hal. Seseorang yang belum pernah memakai suatu barang ataupun seseorang yang belum mengetahui sesuatu, belum lihai dalam penggunaan sesuatu, akan tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, yang membiasakan menggunakan barang tersebut ataupun teknologi tersebut, maka ia dengan sendirinya akan lihai dalam penggunaan teknologi tersebut. Itulah inti dari teori yang dikemukakan oleh Thorndike ini, Edward L. Thorndike ini. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum min kulli khata'atin wa ghalatatin. Syukran ala khata'i syukran ala istimaikum afan ala khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.